wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala semuanya. Pertama, saya menyampaikan sebagai pendahuluan pitutur luhur saya di sini. Pertama, saya ini orang top. Saya ini orang top. Tuwa ompong pelu. Jadi top itu tuwa ompong pelu. Karena usia saya ini sudah 96 tahun. Jadi tua. Ompong, kula niku empun ompong. Menawi cara pelu bagi top. Kedua, saya ini hanya mempunyai satu kacamata. Kacamata saya ini asli made in Indonesia. Kacamata saya ini kacamata manunggalnya rasa periksa kasa, manunggalnya rasa hati, periksa akal pikir, kemudian karsa bertingkah. Hanya itulah kacamata saya. Saya tidak mempunyai kacamata lain. Satu kacamata itu saya berikan untuk melihat seluruh kejadian hidup yang ada di dunia ini dan untuk melihat kehidupan hidup di akhirat. Sampai kacamata saya ini saya melihat beliau Bapak Presiden Prabowo pergi ke luar negeri yang pertama resminya ada pancanegara, negara Cina, negara Amerika Serikat, negara Peru, KTT Brasil, dan kerajaan Inggris. Ini pun saya lihat dari kacamata asli made in Indonesia, yaitu kacamata rasa, periksa, karsa. Saya tidak mempunyai lain-lain. Oleh sebab itu
banyak pengamatan saya di Keriam itu yang berbeda dengan banyak hal. Seperti perbedaan badan kita. Di dalam badan kita ini jutaan perbedaan, tapi satu, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bukan tangan perbedaan, banyak perbedaan. Di antaranya dari perbedaan yang banyak itu, kalau mengatakan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dari kacamata Profesor Muhammad Yamin dikatakan Piagam Jakarta. Piagam Jakarta. Tapi dari kacamata saya itu, saya menamakan kitab sucinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kitab sucinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tetapi dengan Profesor Muhammad Yamin saya tidak bertentangan, cuma perbedaan saja. Itu satu contoh. Dan pitutur luhur saya di sini saya awali Indonesia lumbung dunia merah putih. Indonesia lumbung dunia merah putih. Apa maknanya? Makna filosofi. Filosofinya Indonesia lumbung dunia merah putih. Indonesia negara nasionalis, dunia internasional. Indonesia negara nasionalis. Say click to change. Say change Appleman. Say change Juicy. Say change Great. Say change Double. Internasional. Jadi nasionalis Indonesia ini
bukan nasionalis yang kecil, karena nasionalis jiwanya internasional. Nasionalis Indonesia jiwanya internasional, bukan nasionalis kecil, bukan nasionalis yang tersendiri, bukan nasionalis kakak dalam tempurung, bukan nasionalis yang cebol, bukan nasionalis yang lepon. Yang bangsean. Ingatlah, nasional jiwanya internasional. Makanya dinamakan lumbung dunia, bukan lumbung Indonesia. Indonesia diusahakan menjadi lumbung dunia. Tidak kepingin selamat sendiri bersama-sama, tidak ingin enak sendiri, tidak ingin jaya sendiri. Lumbung dunia ini untuk seluruh dunia. Nah, ini buktinya. Inilah yang arahnya ini menurut kacamata rasa periksa rasa manunggalnya rasa periksa. Merah putih ini kabinetnya. Itu pun saya lihat dari kacamata. Kabinet merah putih. Beliau Presiden Prabowo ini presiden yang ulet, sudah kalah pemilihan presiden, tetap nyalakan film. Nah, ini patriot, tidak kenal merah, tidak putus asa. Makanya kabinetnya ini dinamakan kabinet merah putih. Lihat sendiri sumbernya. Undang-Undang Dasar 45 bab 15 pasal 35. Bagaimana bunyinya? Bendera negara Indonesia yang sama merah putih, kata menghormati. Jadi kalau kita itu menghormati bendera sang merah putih, bukan menghormati kainnya, bukan menghormati warna merah dan warna putih, kain warna merah, bukan menghormati tiangnya. Yang kita menghormati itu di belakangnya merah itu negara, bendera
Negara yang kita hormati negara kesatuan Republik Indonesia. Memang ada orang itu musyrik, bid'ah, dolalah, dan macam-macam itu menunjukkan kata dalam tempurung. Jadi tidak ada musyriknya, tidak ada dolarnya. Kalau kita menghormati negara kesatuan Republik Indonesia. Bahkan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa jihad, panca fatwa jihad, di antara isinya wajib membela kemerdekaan bangsa Indonesia, wajib ain membela negara kesatuan Republik Indonesia, wajib ain. Membela dua itu adalah perang sabilillah, perang suci. Itu fatwa Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Sehingga dari fatwa itu akhir-akhir yaitu natijanya ditetapkan Hari Santri menjadi hari nasional. Dideklarasikan oleh Presiden Republik Indonesia Jokowi di Masjid Istiqlal. Masjid Kemerdekaan. Namanya bahasa Arab Al-Istiqlal, kemerdekaan. Masjid yang jadi kebanggaan bangsa Indonesia dibangun di atas tanah 10 hektar. Setelah dirobohkan Taman Wilhelmina yang jadi kebanggaan bangsa Belanda memeres negara kita ini 30, kemudian dirobohkan, di akhirnya dibangun kebanggaan bangsa Indonesia, Masjid Al-Istiqlal. Maka saya sampaikan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, tersampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan Bapak Prabowo menjadi Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kabinetnya merah putih.
satu-satunya kapal yang kita ini kapal NKRI, kapal besar NKRI yang memuat lebih dari 281 juta orang. Ini kapal yang besar yang mengangkut penduduk Indonesia ini lebih dari 282. Tapi sayang, kapalnya sudah bocor. Padahal kapalnya sudah berlayar di tengah-tengah lautan globalisasi. Ini yang kita sadari. Globalisasi ini. Bagian depan bocor, bagian belakang bocor, bagian kanan bocor, bagian kiri bocor, bagian atas bocor, bagian bawah bocor. Kebocoran kapal RNA ini kalau tidak lekas diperbaiki, dikhawatirkan kapal ini tenggelam ke dasar lumpur kehinaan dan keasaran. Maka lekas diperbaiki. Maka beliau Bapak Presiden dan kabinetnya sekarang ini tancap gas. Sekarang ini sejak bersilaturahmi ke luar negeri panca negara. Mengapa kabinetnya kok digembleng, diambil Magelang? Pakaiannya pun pakaian militer dan diajak naik ke gunung Tijar. Ini pun saya lihat dari kaca mata menggali rasa lecakarsa. Apa? Kabinet Merah Putih kok diberi bekal, digembleng, diambil Magelang Akademi Militer. Ini ada apa? Dan pakaiannya pun diberi pakaian militer. Dan setelah itu kok diajak naik ke Gunung Tijar. Ini ada apa? Apa filosofinya? Menurut kacamata saya, supaya menjadi kabinet yang patriotis,
tidak takut kepada pembocor itu. Kok tidak dilaporkan? Dilaporkan kemana? Wong bocornya itu merata. Segala lini bocor. Bocornya ini keterlaluan. Segala lini bocor. Dari segi ilmiah bocor. Dari segi agama pun bocor. Ini sudah keterlaluan. Dari sisi yang sakral pun bocor. Pengadaan Quran itu ya bocor. Uang dana tunggu haji pun bocor. Gimana? Ada bocor judi online, macam-macam bocornya ya. Jangan bocor. Nah ini kalau tidak segera diatasi, tenggelam kapal ini. Bernegara tidak sadar bernegara, beragama tidak sadar beragama. Bagaimana orang tidak sadar ini pun diterangkan dalam Al-Quran. Wala taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kamu mendekati sholat. Kamu tidak bisa mendekati kalau kamu dalam mendem. Tidak sadar. Sukara tidak sadar. Bagaimana? Makanya ini lebur tancap. Sampai apa latar belakang beliau menggunji pancanegara pun salah lihat dari itu. Masalah perdagangan ya, yang pokok. Lagi asik nonton video game vlogger, tapi lapar, gas lah. Kesatuan Republik Indonesia bukan negara persatuan, kesatuan. Alinea pertama dunia ini disebut bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perkemanusiaan dan berkeadilan. Pertama, nyebut dunia supaya yang dihapus itu sifat penjajahannya, bukan manusianya yang harus dihapus. Penjajahannya, penjajah itu sifat tomak dalam hadis tomak, sifat rakus. Pertama, masalah rempah-rempah. Kedua, masalah monopoli. Lama-lama negara dicakup ratusnya begitu. Sifat ratus. Maka yang iyyaka wa tama'a fa'inau fakrul hadir. Hati-hati kamu terjadi sifat rakus. Sifat rakus itu mendatangkan kefakiran dadak. Karena rakusnya itu sifat rakus mencapai hak-hak orang lain. Sifat rakus itu dalam perjalanan
digambarkan Bathara penguasa para waktu dikala di waktu itu. Saya pelajari di Komus Pedalangan menunya Bathara Galuh tidak ada sepeda ada. Tidak ada tidak ada. Semua manusia yang jadi menunya. Orang antek panganane Bathara Kala. Janjang golek panganane Bathara. Ora sudah muntang manting sik mentolo anjene Bathara Kala. Wangan aspal, mangan hutan. Itu Bathara Kala. Na'udzubillah. Maka untuk cepat mengatasi kebocoran yang semakin cepat. Jadi supaya kabinet merah putih ini supaya menjadi patriot, tidak menyerah menghadapi pembocor itu, penumpang yang nakal. Kalau disampaikan dalam yang banyak dalam mayoritas umat Islam, karena penumpang yang banyak umat semua tenggelam, umat tenggelam, Buddha tenggelam, Hindu tenggelam, Ortodok tenggelam, dan semuanya tenggelam. Tapi yang mayoritas tenggelam ini umat Islam. Ini supaya diinsafi betul-betul, disadari betul-betul. Kalau beragama harus sadar beragama. Kalau bernegara harus sadar bernegara. Di alinea keempat, dunia disebut lagi. Di alinea keempat, ikut menertibkan dunia dengan dasar kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial. Baca sendiri dalam kitab sucinya negara ini. Kan tujuan negara ini ada panca tujuan. Kalau dasarnya banyak juga apa? Pancasila apa? Butir-butir Pancasila saya hitung 45 butir, tapi belum diuntai. Masih jadi butir, jadi belum jadi kalung yang rendah untuk bangsa. Karena masih untaian. Jadi gampang ya dijubui orang, maka masih berjajar. Kadang ya ada, saya membaca negara Pancasila tebal hampir 500 halaman. Saya baca di situ. Pancasila sebagai. Tapi bagaimana contohnya ini loh, butuhkan contoh Indonesia itu.
bukan betul bicara tapi tanpa fakta. Bicara tanpa fakta itu menurut hadis Nabi dosa besar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "A'dzamul khataya al-lisanul kadhib." Besar-besarnya dosa itu lisan yang dusta. Lisan yang dusta. Wah, mas akibatnya dusta ini. Karena lisan dusta itu bicara tanpa fakta, tidak ada fakta. Dan sekarang ini ada, tidak ada faktanya, tidak ada sumbernya, tapi diformalkan, bukan formal, diformalkan, diawetkan. Lah ini bagaimana negara itu? Dan tujuan negara ini ada panjang satu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, baik pun yang ada dalam negeri maupun luar negeri. Ini tugas wajiban. Dua, melindungi seluruh tumpah darah ini dari Sabang sampai Merauke. Kepulauannya ini betul harus dilindungi. Tujuan negara yang ketiga ini apa? Memajukan kesejahteraan umum. Tujuan negara yang keempat, mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan mencerdaskan otak, mencerdaskan kehidupan bangsa di segala lini supaya cerdas. Kalau hanya mencerdaskan otak, mencerdaskan ini bahaya. Bahaya ini. Bisa pointer tapi pinter bocorin kapal. Ini ditutup oleh macam tutup, macam-macam topeng. Demi untuk rakyat, demi untuk rakyat. Tapi itu untuk negara. Buntutnya demi rakyat. Jadi sudah bosan rakyat ini dibohongi selamanya. Bosan juga muat. Na'udzubillah min dzalik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini wajib meningkatkan menurut falsafah Jawa, tasawuf, falsafi, amali, Indonesia, tasawuf yang saya ikuti. Tasawuf, falsafi, amali, Indonesia di antaranya isinya di antara saja gugangnya tasawuf, gugangnya falsafah Indonesia ini. Di antara bunyinya itu mekul dhuwur mendem jero. Bagaimana hebatnya? Mekul dhuwur mendem jero. Segala yang positif
harus kita pegang setinggi-tingginya. Biar tidak gampang dijatuhkan oleh pengkhianat-pengkhianat pembocor-pembocor itu. Dan segala sesuatu yang negatif harus kita kubur sedalam-dalamnya. Ini di antara pelajaran tasawuf, falsafi, amali, Indonesia Raya. Dan kacamata dari produk dari itu. Jadi tujuan negara mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan mencerdaskan otak, mencerdaskan kehidupan bangsa di segala lini. Dan yang nomor 5 ikut menertibkan dunia yang di alina 1 sudah dibersihkan, kemudian ditertibkan. Dan perdamaian abadi, bukan perdamaian sesaat. Kasana merdeka, kemerdekaan abadi, keadilan sosial. Nah ini jelas gamblang di dalam kitab Sucinya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, bahwa nasionalis kita itu berjiwa internasional. Hotel dan tiket pesawat murah, mau. Kita sendiri dalam Undang-Undang Dasar bab 11 pasal 29 ayat nomor 1 bunyinya, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Satu titik maknanya 5. Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, bukan ketuhanan harta. Tapi disumpah bab, lihat, Undang-Undang Dasar 3 pasal 9 judulnya Sumpah Presiden dan Wakil Presiden. Demi Allah, bukan demi harta, demi Allah saya bersumpah dan sampai memegang teguh undang-undang sejujur-jujurnya, selurus-lurusnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Kata sendiri. Jadi bukan, tapi sumpah di hadapan MPR demi Allah. Tapi di lapangan prakteknya demi harta, uang kuasa.
Ini sesuai dengan ramalan Jayabaya, Prabu Jayabaya Kediri. Kita bisa ono zaman tunggak jarak padha ngajak, tunggak jati padha mati. Apa tunggak jarak? Orang kaya banyak, tapi orang-orang yang seperti dirinya itu mati. Waktu itu wong bener denger, wong kendel kebuntel, wong doro sasa jodro, yang jahat diangkat-angkat, dipuji-puji. Saya juga punya penghargaan ini, penghargaan itu. Menjadi gubernur yang hebat, penghargaan. Coba penghargaan apa fakta? Itu sama dengan sumpah di hadapan Tuhan, diungkuli kitab suci Al-Quran. Lain agama itu pangai tempel. Tangannya karena dalam persidangan agung nanti di akhirat ini dikunci. Yang bicara tangan, yang jadi sakit baca dalam surat Yasin. Al-yawma nahti al-abaim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuhum bima kanu yaktubun. Surat Yasin. Al-yawma pada hari dikunci lesannya dan mencela-mencela ini. Dikunci. Waktu kalimuna aydihim, yang bicara kepada saya tangan. Karena ini yang berbuat. Ini yang berbuat. Ratashhadu arjuhum bima kalu. Dan dua kaki itu menjadi saksi atas perbuatanmu waktu kamu di dunia. Tidak bisa lolos nanti. Bagaimana ini? Kalau di dunia ini, wah, gampang tertipu oleh panca indera. Mempertuhankan. Jayabaya sudah menerangkan. Ada wong maca kitab, ada wong nyembah harta. Apa? Ada yang kuasa untuk mencapai sesuatu, harta, duit, di segala lini. Di lini hukum, di lini kesehatan, di lini ilmiah, semua ini bocor. Nah ini kalau tidak ada letak-letak perbaikan, tenggelam di lautan globalisasi ini. Ngeri dilihat dari kacamata, ngeri bahaya. Lebih lagi, bahaya yang besar ngancam Indonesia ini bukan bahaya tsunami, bahaya longsornya jati diri, terkekesnya jati diri.
Kalau sampai jadi diri bangsanya terkikis, bangsa ini akan menjadi bangsa asing di dalam dirinya sendiri. Malah jadi bangsa marketingnya kapitalisme. Suaranya nyaring, Tuhan butuh apa? Di sini segala ada. Ambillah Tuhan segala-galanya, biar kami papa. Itu marketing. Marketing kapitalis. Mestinya ngono. Di sekolah luar negeri berang-berang tahun untuk membawa ilmu yang bermanfaat untuk tanah airnya, bukan kembali jadi marketing. Ya ini, Masya Allah, Alhamdulillah, nemen ini sudah nemen ini bocornya. Saya juga prihatin. Tapi saya yakin, lekas-lekas ada perbaikan kapal NKRI. Insya Allah saya yakin, Anul yakin, aku yakin, asal konsekuensi. Kita doakan semuanya, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan perbaikan ini, perubahan ini lekas-lekas selesai diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kulu wasrabu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur wa ridwanun minallahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian